Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Alfiana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Koneksi antar materi modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai guru penggerak. Calon guru penggerak dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Dalam tugas koneksi antar materi modul 1.3, saya akan mengaitkan materi modul 1.1, yaitu Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, dengan modul 1.2, Nilai dan Peran Guru Penggerak, serta modul 1.3, Visi Guru Penggerak. Dalam koneksi antar materi modul 1.3, saya akan mengaitkan modul 1.1, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, dengan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, serta mengaitkan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Modul 1.1 mempelajari diantaranya tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, saya akan mengaitkan dengan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Dalam modul 1.2 ini, kita mempelajari nilai guru penggerak diantaranya, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Juga mempelajari peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru yang lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian akan saya hubungkan dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Visi dari guru penggerak yaitu mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, inovatif, berkebinaan global, mampu hidup bergotong royong, serta mampu bernalar kritis. Di sini saya mengaitkan modul 1.1, 1.2, dan 1.3, yaitu dalam menyusun visi guru penggerak, guru harus memahami nilai-nilai dan peran guru penggerak yang berfokus pada murid, dan murid, agar murid dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu apabila guru penggerak sudah memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menerapkan nilai dan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visi yang menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Visi tersebut akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, perlu suatu rancangan yang disebut dengan inquiry apresiatif Bagja. Kita akan membahas tentang inquiry apresiatif Bagja. Apakah inquiry apresiatif Bagja itu? Inquiry apresiatif yang juga dikenal dengan apresiatif inquiry atau AI adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami apa yang telah berhasil dalam masa lalu dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai landasan untuk perubahan positif di masa depan. Selanjutnya, Bagja. Dalam modul 1.3 ini kita mengenal IA lebih dalam sebagai salah satu model manajemen perubahan di lingkungan pembelajaran, baik itu di kelas maupun di sekolah. Kita akan mencoba menerapkannya melalui tahapan dalam IA yang di dalam bahasa Indonesia disebut dengan Bagja. Di antaranya, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Visi saya yaitu ingin mewujudkan murid yang bertakwa, berkarakter, berprestasi, unggul dalam iptek, berbudaya, dan peduli lingkungan. Pada tugas individu 6.2 ini, saya merevisi hasil visi saya. Saya berpikir ulang dan setelah mempelajari modul 1.3 ini, semoga visi yang saya buat, yang telah saya revisi ini membuat saya lebih bersemangat
ketika saya membacanya dan dapat menggerakkan hati setiap orang yang membaca visi saya ini. Hasil revisi visi saya yaitu mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila, berwawasan global dan peduli lingkungan. Karena sikap-sikap yang baik seperti beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, dan bernalar kritis, semuanya sangat baik. Kemudian ditambah lagi dengan memiliki wawasan global, memiliki pandangan atau pemikiran yang mendunia, serta tidak melupakan terhadap lingkungannya. Mereka memiliki kepedulian yang baik terhadap lingkungan. Semoga visi ini dapat menggerakkan saya semakin bersemangat dan menggerakkan orang yang membacanya. Penjabaran visi saya yang telah saya revisi yaitu berkarakter profil pelajar Pancasila, mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta mampu bernalar kritis. Kemudian berwawasan global yaitu mewujudkan peserta didik yang berpandangan dan berpikir mendunia. Selanjutnya, peduli lingkungan, mewujudkan peserta didik yang mempunyai sikap atau tindakan untuk melestarikan lingkungan. Dalam atap ini, aset halaman sekolah yang luas dikelilingi dengan pohon. Kemudian tantangannya yaitu kesadaran warga mengenai dampak sampah di sekolah kami yang masih rendah. Kemudian aksi yang saya lakukan yaitu melakukan gerakan Sabtu Bersih melalui Samtama, sampah tanggung jawab bersama. Pelajaran yang dapat diambil, yang dapat dilakukan yaitu warga sekolah dapat menyadari pentingnya kepedulian lingkungan. Dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan dapat terbentuk dari kegiatan Samtama, sampah tanggung jawab bersama, dan juga Sabtu Bersih. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Peserta didik diharapkan dapat meyakini bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. 2. Mandiri. Peserta didik mampu mengelola sampah dengan bijak. Yang ketiga, berkebinekaan global. Diharapkan peserta didik memiliki perasaan menghargai kebersihan agar tetap harmonis. Yang keempat, gotong royong. Peserta didik dapat bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, kreatif. Peserta didik memiliki kreativitas dalam pengolahan sampah. Yang kelima, bernalar kritis. Peserta didik dapat menganalisis dampak sampah. Pernyataan prakasa perubahan berdasarkan visi yang telah saya sampaikan tadi yaitu mengembangkan sikap peduli lingkungan sesuai profil pelajar Pancasila. Berikut adalah rencana Bagja yang telah saya susun berdasarkan prakarsa perubahan yaitu mengembangkan sikap peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana lingkungan sekolah yang bebas sampah atau program sekolah yang sehat dan ramah lingkungan. Pihak manakah yang dilibatkan agar lingkungan sekolah itu bebas dari sampah? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk melaksanakan kegiatan bersih lingkungan, menggalakkan kegiatan Jumat bersih atau Sabtu bersih bersama dengan warga sekolah, bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru, karyawan, anak-anak, atau semua warga sekolah dan pihak-pihak lain. Selanjutnya tahapan Bagja yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, di sekolah manakah yang sudah berhasil mewujudkan sekolah bebas sampah atau program sekolah sehat dan ramah lingkungan? Bagaimana sekolah tersebut berhasil menjalankan program sekolah sehat dan ramah lingkungan? Kemudian kegiatan apa yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan program tersebut sehingga berhasil sesuai dengan harapan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah mencari informasi sekolah yang sudah berhasil mewujudkan program sekolah sehat dan ramah lingkungan, menggali informasi dan meminta solusi dari sekolah yang sudah berhasil melaksanakan program sekolah sehat dan ramah lingkungan.
Tahapan Bagja selanjutnya yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, kebiasaan apa saja yang saya bayangkan terjadi jika program sekolah sehat dan ramah lingkungan dapat terwujud di sekolah kami? Bagaimana perasaan saya jika sekolah saya berhasil mewujudkan sekolah yang sehat dan ramah lingkungan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu membuat deskripsi jika sekolah saya dapat mewujudkan sekolah yang sehat dan ramah lingkungan. Menanyakan pendapat dari semua warga sekolah jika sekolah saya dapat mewujudkan sekolah yang sehat dan ramah lingkungan. Tahapan Bagja selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah yang harus dilakukan agar sekolah dapat mewujudkan sekolah sehat dan ramah lingkungan? Berapa lama agar target dapat dicapai untuk mewujudkan sekolah sehat dan ramah lingkungan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu membuat aturan yang dapat mendukung terwujudnya program sekolah sehat dan ramah lingkungan. Kemudian menumbuhkan sikap kesadaran warga sekolah untuk membiasakan hidup sehat dan bersih dengan membuang sampah pada tempatnya dan menggalakkan kegiatan Sabtu bersih atau Jumat bersih. Kemudian memberikan pencerahan dan berdiskusi dengan warga sekolah untuk menentukan target yang harus dicapai untuk mewujudkan sekolah yang sehat dan ramah lingkungan. Tahapan Bagja selanjutnya adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang menjadi tanggung jawab dalam mewujudkan sekolah sehat dan ramah lingkungan? Siapa yang terlibat dalam mewujudkan sekolah sehat dan ramah lingkungan? Bagaimana kegiatan hidup sehat dan ramah lingkungan itu? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan pelindung, kemudian kepala sekolah dan guru dan semua warga sekolah. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara terus-menerus dengan melaksanakan pembiasaan hidup sehat dan ramah lingkungan di sekolah. Untuk mewujudkan kegiatan Samtama, sampah tanggung jawab bersama, saya perlu melaksanakan kegiatan diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan sekolah yang lain untuk dijadikan sebagai referensi, dan juga saya mengajak dan berdiskusi kepada rekan-rekan guru yang lain. Selanjutnya, dokumentasi kegiatan yang kita lakukan setelah melaksanakan diskusi kepada berbagai pihak, kami melaksanakan suatu kesepakatan bersama yang kita yakini sebagai keyakinan sekolah, yaitu berkomitmen untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kami juga memanfaatkan berbagai barang bekas untuk dijadikan sebagai kerajinan dengan cara mendaur ulang. Kemudian kami juga melakukan suatu kegiatan bersih lingkungan secara kontinu setiap harinya. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebersihan dilakukan pengawasan jika diperlukan. Kesimpulan dari keterkaitan antara materi-materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yaitu apabila guru penggerak sudah memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visi yang menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Visi tersebut akan tercapai bila terukur secara konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, kita perlu suatu rancangan yang disebut dengan inquiry apresiatif Bagja. Demikian koneksi antar materi modul 1.3 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.